Halo, selamat datang kembali di program studi Teknologi Pangan, Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rati Dewanti Haryadi, saya Profesor Mikrobiologi Pangan di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, IPB University. Kali ini kita akan melanjutkan topik pada mata kuliah ITP 322 Keamanan dan Sanitasi Pangan, dan kita sudah sampai pada topik ke-10 tentang proses control atau pengendalian proses dalam industri pangan yang mencakup validasi, verifikasi, dan monitoring lingkungan. Dalam topik hari ini, kita akan membahas pengendalian proses di industri pangan, apa bedanya validasi, verifikasi, dan monitoring, serta piranti untuk menjamin tindakan pencegahan serta pengendalian proses yang tepat. Dan pada akhirnya kita akan membicarakan tentang kriteria mikrobiologi. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan pengendalian proses di industri pangan, membedakan validasi, verifikasi, dan monitoring, menjabarkan cara-cara untuk menjamin tindakan pencegahan dan pengendalian proses, menjelaskan beberapa tindakan pencegahan yang telah dianggap sukses mengendalikan patogen bawaan pangan, serta menjabarkan program pengendalian lingkungan. Mari kita mulai dengan proses control atau pengendalian proses. Pengendalian proses adalah penjaminan bahwa semua proses, terutama proses-proses yang mengandung kill step atau pembunuhan mikroorganisme, telah dilakukan dengan tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi misalnya ketika kita akan membuat produk susu pasteurisasi, maka kita harus pastikan bahwa proses pasteurisasi yang kita rancang pada suhu dan waktu tertentu tersebut telah berjalan dengan semestinya. Untuk menjamin pengendalian proses, maka terdapat beberapa kegiatan yang bisa dilakukan, yakni validasi, verifikasi, dan monitoring. Jadi apakah bedanya validasi, monitoring, dan verifikasi? Monitoring adalah tindakan melakukan pengamatan atau pengukuran secara terencana dan berurutan terhadap parameter-parameter pengendalian untuk mengkaji apakah suatu tindakan pencegahan telah terkendali. Validasi adalah mendapatkan bukti bahwa suatu tindakan pencegahan atau kombinasinya jika diterapkan dengan tepat dapat mengendalikan bahaya sampai ke taraf yang bisa diterima atau diinginkan. Sementara itu, verifikasi adalah aplikasi dari metode, prosedur, pengujian, dan cara lainnya sebagai tambahan dari monitoring untuk menetapkan bahwa suatu tindakan pencegahan telah beroperasi sesuai dengan rencana. Jadi pada kasus pasteurisasi susu misalnya, monitoring adalah memantau apakah misalnya suhu 80 derajat selama 15 menit yang direncanakan telah dilakukan sesuai dengan rencana pada suhu tersebut dan waktu tersebut. Validasi adalah mendapatkan bukti bahwa pada suhu tersebut, 80 derajat misalnya selama 15 menit, telah tercapai tujuan untuk menghilangkan misalnya saja 5 log dari salmonella. Sementara itu verifikasi adalah misalnya menguji produk yang dihasilkan dan ternyata tidak terdapat salmonella dalam satu unit sampel yang disepakati. Berikut ini adalah beberapa cara untuk menjamin bahwa tindakan pencegahan dan pengendalian proses berjalan dengan semestinya. Yang pertama adalah validasi dari tindakan pencegahan, yang kedua adalah verifikasi dari pengendalian proses, yang ketiga adalah verifikasi pengendalian lingkungan, yang keempat adalah tindakan koreksi untuk mendapatkan kembali pengendalian, yang kelima adalah pengujian mikrobiologi dalam hubungannya dengan pelanggan dan supplier, serta pengujian produk akhir. Kegiatan selama validasi tindakan pencegahan mencakup pengumpulan hasil evaluasi, pengumpulan informasi ilmiah maupun teknis,
pengamatan dan pengujian, termasuk pengendalian yang diterapkan oleh supplier maupun konsumen. Semua tindakan pencegahan untuk mengendalikan jumlah awal bahaya atau H0, pemastian reduksi dari bahaya atau sigma R, serta pengendalian peningkatan bahaya atau sigma I harus divalidasi agar tercapai tujuan yang diinginkan. Validasi dapat dilakukan dengan predictive modeling atau pemodelan prediktif, dengan menggunakan uji tantangan atau microbial challenge test, serta aplikasi dari kriteria proses. Dalam validasi terhadap tindakan pencegahan untuk memastikan jumlah awal mikroba, mungkin akan melibatkan beberapa pertanyaan berikut. Apakah patogen ada dalam bahan baku utama atau bahan tambahan? Apakah ada pengaruh musim terhadap mutu dari jumlah mikroba awal tadi? Apakah ada pengaruh lokasi atau asal bahan baku? Dan apabila bahaya tidak bisa dihindarkan, maka harus ditetapkan suatu kriteria mikrobiologi. Informasi untuk memvalidasi bahan baku yang datang dapat berasal dari baseline data dari pemerintah, dokumen dari supplier, baseline data dari pengolah sendiri, industri tersebut, serta kompilasi dari hasil-hasil uji yang dilakukan. Validasi untuk studi-studi inaktivasi dapat dilakukan dengan mikrobiologi prediktif, yakni mengembangkan model untuk memprediksi pertumbuhan, penyintasan, atau kematian dari mikroorganisme sebagai fungsi dari suhu, pH, dan water activity atau AW. Beberapa piranti lunak yang tersedia untuk melakukan hal ini misalnya adalah USDA Pathogen Modeling Program, Combase, dan sebagainya. Cara lain bisa dilakukan dengan lakukan studi tantangan atau uji tantangan, di mana dipilih satu patogen atau surrogate atau penggantinya yang terdiri dari 5 strain dengan melakukan inokulasi jumlah yang besar, misalnya lebih dari atau sama dengan 1 juta sampai dengan 10 juta colony forming unit per gram, yang mencakup masa simpan produk dengan sedikitnya 5-7 titik data dengan 3 ulangan, dan kemudian dilakukan analisis sampel serta interpretasi data. Uji tantangan dapat juga diaplikasikan untuk melihat pertumbuhan mikroba dalam rangka validasi tindakan pencegahan, yakni dengan menginokulasikan 100-1000 colony forming unit per gram mikroorganisme target, dilakukan pada formula dan kondisi penyimpanan yang sesuai atau sama dengan kondisi sebenarnya, dengan mempertimbangkan fase lag, fase log atau eksponensial, serta mempertimbangkan adanya kompetisi dari mikroorganisme lainnya. Bahan pangan setelah melalui kill step kadang-kadang mengalami rekontaminasi. Sayangnya tidak banyak model atau rujukan mengenai pola dari rekontaminasi. Oleh karena itu, validasi dari tahap kemungkinan rekontaminasi ini dilakukan dengan mendapatkan sampel setelah kill step yang diamati untuk melihat kemungkinan terjadinya rekontaminasi. Untuk itu dapat didukung dengan monitoring lingkungan serta asesmen dari material untuk pengemasan. Berikut adalah beberapa tindakan pencegahan yang telah dianggap sukses mengendalikan berbagai patogen bawaan pangan. Anda bisa melihat ada beberapa tindakan pencegahan, misalnya suhu dan waktu selama pengolahan, refrigerasi, pengasaman, dan penerapan AW rendah untuk pengendalian Bacillus cereus. Dan Anda bisa melihat beberapa tindakan pencegahan lainnya untuk Brucella, Campylobacter, Corynebacter, Clostridium botulinum, dan Clostridium perfringens. Tabel berikutnya juga menyajikan jenis bakteri serta tindakan pencegahan yang dianggap telah berhasil mengendalikan patogen bawaan tersebut. Tabel berikutnya berisi tindakan pencegahan untuk kelompok bakteri patogen bawaan pangan dari genus Vibrio yang lazim ditemukan di air payau dan mengontaminasi produk-produk seafood,
Demikian pula tindakan pencegahan untuk Yersinia enterocolitica, bakteri psikotropik yang juga menyebabkan gastroenteritis, serta virus baik virus hepatitis maupun norovirus. Tabel berikutnya menyajikan tindakan pencegahan bagi parasit, juga kapang penghasil toksin seperti Aspergillus, Fusarium, dan Penicillium, serta biotoksin dari seafood seperti Ciguatera, scombroid, dan toksin dari kerang. Ketika saya menjelaskan perbedaan antara validasi, monitoring, dan verifikasi, saya menggunakan contoh pasteurisasi susu, di mana parameter proses yang harus dikendalikan adalah suhu dan waktu. Dengan berkembangnya teknologi, maka kita akan menemukan beberapa parameter pengolahan baru yang harus dikendalikan, seperti yang dapat Anda lihat dalam tabel berikut. Parameter-parameter yang harus dikendalikan pada teknologi-teknologi yang baru muncul ini. Untuk industri jasa boga, pada umumnya suhu dan waktu dan kadang-kadang tekanan adalah parameter proses yang harus dikendalikan. Ketika kita memproduksi pangan, kita menggunakan tahap proses yang telah divalidasi untuk mencapai tujuan mutu tertentu, dan seringkali kita ingin menguji apakah memang produk yang dihasilkan sesuai dengan rencana. Kegiatan itu disebut sebagai verifikasi, dan kegiatan utama dari verifikasi adalah pengujian. Untuk itu, umumnya ditetapkan suatu kriteria mikrobiologi yang untuk menetapkannya diperlukan beberapa informasi berikut. Misalnya, tingkat atau jumlah atau frekuensi ditemukannya mikroorganisme tersebut dalam suatu pangan, keragaman yang terjadi baik di dalam lot maupun di antara lot, dan untuk itu industri sering menetapkan suatu control chart atau bagan kendali per periode waktu tertentu. Data pengujian dapat digunakan untuk melihat keragaman dari mutu produk yang bisa dilihat misalnya dari rataan jumlah mikroorganisme atau simpangan bakunya. Pada gambaran di atas kita melihat distribusi yang berbeda-beda pada 3 lot yang digambarkan. Kurva merah menggambarkan suatu produksi yang cukup besar variasinya, di mana jumlah mikrobanya berbeda-beda cukup banyak. Pada kurva hijau adalah kurva yang diinginkan oleh suatu industri di mana keragaman antara produk yang satu dan lainnya dalam satu lot tidak terlalu banyak. Data pengujian tiap lot kemudian dapat diperbandingkan untuk melihat seberapa sering terjadi penyimpangan atau ketidakmampuan untuk mencapai suatu target tertentu. Kadang-kadang produk yang telah mengalami kill step mengalami rekontaminasi, misalnya karena penambahan ingredient setelah kill step ataupun kontaminasi dari lingkungan. Pemeliharaan lingkungan pengolahan pangan yang higienis adalah penting dalam produksi pangan yang bermutu dan aman. Beberapa prinsip dalam pengendalian lingkungan, misalnya mencegah patogen masuk ke dalam fasilitas. Apabila dia sampai masuk, harus dicegah jangan sampai menetap. Apabila dia menetap di lingkungan pengolahan, maka harus diupayakan agar tidak tumbuh. Apabila patogen persisten berada dalam lingkungan pengolahan pangan, maka tindakan koreksi harus dilakukan. Pemantauan lingkungan misalnya dilakukan pada permukaan yang kontak dengan pangan maupun permukaan yang tidak kontak dengan pangan untuk memastikan bahwa lingkungan berada dalam kendali yang baik sehingga tidak menyebabkan rekontaminasi. Penggunaan swab atau spons atau metode pengujian berbasiskan ATP dapat digunakan untuk memverifikasi kebersihan permukaan. Selain itu, kadang-kadang juga dilakukan pemantauan pada mutu udara untuk menjamin bahwa udara yang digunakan dalam pengolahan pangan tidak menjadi sumber rekontaminasi. Pengujian dapat dilakukan dengan mengumpulkan sampel udara, baik dengan sedimentasi ataupun metode lainnya yang diikuti dengan pengkulturan atau pencawanan dalam media agar.
Produsen pangan kadang-kadang mengembangkan Environmental Monitoring Program atau EMP atau program pemantauan lingkungan untuk memverifikasi bahwa lingkungan pengolahan pangan telah terkendali. Untuk mengembangkan EMP ini, maka industri harus menetapkan patogen yang dikhawatirkan atau penggunaan surrogate atau pengganti atau penetapan suatu mikroba indikator. Selain itu, industri harus mereview semua langkah-langkah yang telah dipunyai untuk mencegah masuknya patogen, semua program pengendalian higiene, semua data-data historis, dan jika diperlukan melakukan sampling investigasi. Produsen kemudian menetapkan metode sampling, titik-titik sampling, apakah itu suatu sampel in process ataupun sampel lingkungan, dan kriteria mikrobiologi yang menyertainya. Produsen juga menetapkan keseringan atau frekuensi pengujian serta metode pengujian, menetapkan tindakan koreksi, dan melakukan review secara periodik terhadap data yang diperoleh. Piranti lainnya dalam pengendalian tindakan pencegahan dan proses kontrol adalah memastikan adanya tindakan koreksi untuk dapat mendapatkan kembali kendali. Hal ini dilakukan dengan mengkaji pengendalian yang ada pada GMP dan rencana HACCP, memastikan tindakan koreksi pada GMP, SSOP, dan rencana ACCP, merespon adanya bukti-bukti epidemiologi baru terkait produk, dan juga keluhan, mengambil opsi untuk menguji produk-produk yang dipertanyakan keamanannya melalui pengujian sublot, serta mempelajari hilang kendali yang berulang. Piranti lainnya adalah pengujian mikrobiologi dalam kaitannya dengan hubungan pelanggan dan supplier. Produsen yang baik memahami bahan baku yang digunakan dan mengerti misalnya apabila digunakan komoditas pertanian mentah, maka kemungkinan akan memiliki mutu yang sangat beragam. Misalnya, jumlah mikrobanya berbeda cukup banyak satu sama lainnya. Sementara itu, ingredient dari bahan olahan kemungkinan besar memiliki mutu yang lebih seragam. Produsen juga harus berinteraksi dengan peritel, menetapkan contract manufacturer, melakukan audit terhadap suppliernya, dan melakukan pengujian, terutama apabila sejarah atau asal-usul dari bahan bakunya tidak banyak dimengerti atau diketahui. Piranti lain yang dapat menunjukkan terjaminnya pengendalian proses maupun tindakan pencegahan adalah dengan pengujian produk akhir. Meskipun demikian, harus disadari bahwa pengujian produk akhir memiliki banyak keterbatasan. Misalnya, karena adanya sampling, tidak semua produk diuji, hasil yang diperoleh pun tertunda karena pengujian seringkali memerlukan waktu yang lama, dan hasil positif memang berarti adanya cemaran pada lot, tetapi hasil negatif tidak berarti tidak ada kontaminan atau cemaran tersebut di dalam lot. Pengujian produk akhir berguna untuk memverifikasi apakah suatu pengendalian proses telah menghasilkan tujuan yang diinginkan. Untuk melakukan pengujian ini, maka diperlukan kriteria mikrobiologi. Kriteria mikrobiologi adalah kriteria yang mendefinisikan keberterimaan suatu produk atau suatu lot berdasarkan ada tidaknya atau jumlah dari mikroorganisme, termasuk parasit dan atau metabolit yang dihasilkannya per unit, per volume, per area, atau per lot. Berikut adalah komponen yang dimiliki oleh kriteria mikrobiologi. Yang pertama adalah N, yakni jumlah sampel yang harus dianalisis yang diambil secara acak dan secara independen. Parameter kedua adalah C, yang merupakan jumlah maksimum unit sampel yang boleh mengandung jumlah yang tidak memuaskan, misalnya keberadaan mikroba tertentu, atau jumlah yang melebihi jumlah tertentu, atau M kecil. M kecil adalah
Suatu batas mikrobiologi yang di dalam sampling plan 2 kelas membedakan produk bermutu baik dengan produk bermutu rendah, atau di dalam sampling plan tidak kelas membedakan produk yang baik dan produk yang sedang atau marginal. Sementara itu, F besar adalah batas mikrobiologi yang ada pada sampling 3 kelas yang membedakan produk yang sedang atau marginal dari produk yang bermutu buruk. Nilai lebih besar atau sama dengan M besar adalah tidak bisa diterima. Ini adalah kurva yang merupakan atau menunjukkan sampling plan 2 kelas, di mana produk dalam satu lot dibedakan menjadi dua, yakni yang bermutu baik dan yang bermutu buruk, dan batasnya adalah M kecil. Dalam rencana sampling 3 kelas, produk yang dihasilkan dibedakan menjadi 3, yakni produk yang bermutu baik, bermutu marginal atau sedang, serta bermutu buruk. Little m atau m kecil membedakan atau membatasi produk yang bermutu baik dengan mutu sedang, sementara M besar adalah batas yang membedakan produk yang bermutu sedang dengan produk yang tidak bisa diterima. Berikut ini adalah contoh kriteria mikrobiologi yang ditetapkan dalam hubungannya antara pelanggan dan supplier. Misalnya saja, untuk rempah-rempah sebagai bahan baku yang akan digunakan oleh suatu industri, industri tersebut menetapkan suatu persyaratan untuk salmonella dengan N sebesar 5, C sama dengan 0, dan M kecil negatif dalam 25 gram. Apa artinya? Anda diminta untuk menguji 5 sampel yang diambil secara acak dan independen. Masing-masing dianalisis untuk menguji keberadaan salmonella dalam 25 gram sampel, dan semua sampel tidak boleh satupun menghasilkan hasil positif, atau semuanya harus menghasilkan uji negatif. Berikutnya adalah kriteria mikrobiologi yang dapat diterapkan untuk pengujian lingkungan. Misalnya untuk industri pengolahan susu formula, maka pedoman yang ada pada suatu perusahaan adalah Enterobacteriaceae dengan N10, C2, dan M negatif dalam 1 cm persegi. Artinya, 10 sampel area di swab untuk kegiatan IMP misalnya, dan masing-masing dianalisis untuk keberadaan Enterobacteriaceae per 1 cm persegi. 8 sampel harus menghasilkan hasil negatif per 1 cm persegi, sementara maksimum 2 sampel boleh memberikan hasil positif pada pengujian di atas. Slide ini menunjukkan microbiological criteria atau kriteria mikrobiologi untuk produk akhir, misalnya untuk susu pasteurisasi seperti yang ditetapkan oleh Peraturan Badan POM nomor 13/2019. Pada peraturan tersebut dipersyaratkan total plate count-nya N sama dengan 5, C2, M kecil 10.000 atau 10 pangkat 4, dan M besar 100.000 atau 10 pangkat 5. Artinya, 5 sampel diuji secara acak dan independen, masing-masing dianalisis untuk uji total plate count atau angka lempeng total per mili. 3 sampel harus memiliki total plate count kurang atau sama dengan 10.000 per mili, sementara maksimum 2 lainnya boleh memiliki total plate count lebih dari 10.000 asalkan kurang dari 100.000. Yang ini adalah contoh lain dari kriteria mikrobiologi untuk produk akhir, di mana untuk susu formula, maka sebagai produk akhir dipersyaratkan oleh Kodeks tahun 2008, salmonella dengan N60, C0, M kecil negatif dalam 25 gram. Sementara itu untuk Chronobacter spp, N sama dengan 30,
C sama dengan 0, dan M kecil adalah negatif dalam 10 gram. Jadi, untuk persyaratan salmonella, industri harus menguji 60 sampel yang diambil secara acak dan independen, dan masing-masing dianalisis untuk keberadaan salmonella dalam 25 gram, dan semua sampel harus memberikan hasil yang negatif. Nah, bisakah Anda memberikan arti pada pengujian untuk Chronobacter di atas? Nah, baiklah, slide tadi mengakhiri pertemuan kita untuk kuliah tentang proses kontrol atau pengendalian proses. Semoga Anda bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi terkait pengendalian proses di industri pangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.